ribuan buruh berunjuk rasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi demo ini buntut dari PHK massal yang dinilai sepihak terhadap ratusan pekerja. Tak ada sedikit pun dalam pikiran kita sebagai buruh, Ribuan buruh dari Serikat Pekerja KSPSI seprovinsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada Arah Sarana Tbk di Jalan Raya Pantura Lemah Abang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Bekasi dari arah Kabupaten Bekasi menuju Karawang dan juga sebaliknya sempat lumpuh. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus lalu lintas menuju Jalan Raya Citarik, Cikarang Timur. Aksi unjuk rasa ribuan buruh ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap PHK massal yang dianggap sepihak terhadap 280 pekerja oleh manajemen perusahaan. Sementara itu, KSPSI memberikan tenggang waktu 1 pekan ke depan kepada pihak perusahaan agar memulihkan kembali status pekerja yang terkena PHK massal. Untuk segera memulihkan dan segera mempekerjakan kembali dan diberikan waktu hanya 7 hari. Kalau 7 hari tidak ditaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil pemilik perusahaan, bukan manajemen, tapi owner dari PT Multistrada itu sendiri. Sebelumnya, 280 karyawan PT Multistrada Arah Sarana Tbk di PHK. Menurut para karyawan, seluruhnya di PHK tanpa ada penjelasan permasalahan pada masing-masing karyawan atau permasalahan efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junendi, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpe, kembali tak kuasa menahan tangis. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Luki Namo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini, majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Kanisius Wae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Dari para tersangka ini yang paling keji mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru, dan juga ini dan si intelnya ini si Thomas Awi itu, dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, mama berharap semuanya dipecat. Ibu Prada Luki mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR kembali menggelar sidang dalam kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR nonaktif. Kelimanya yakni Adis Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Syahroni. Sidang pendahuluan hari ini mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dengan dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait tunjangan DPR. Dalam sidang etik ini sejumlah video bukti dugaan pelanggaran kelima anggota DPR nonaktif juga diputar. Kelompok orang tak dikenal di rumah Ahmad Sahroni. Dia amuk sama masa ini. Salah satunya soal pemulangan. Teradu 1 Saudara Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M.Hum atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru
dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. 2. Teradu saudari Nafa Indria Urba atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI. 3. Teradu saudara Surya Utama SIP atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 4. Teradu saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 5. Teradu saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM atas teradu ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas. Di tengah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 5 anggota DPR RI nonaktif, video salah satu mantan anggota Dewan Ahmad Sahroni viral di media sosial. Dalam video, Sahroni cerita tentang penjarahan rumahnya. Sempat menghilang usai rumahnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dijarah massa pada akhir Agustus 2025, politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali muncul di hadapan publik. Dalam video yang beredar di dunia maya, Sahroni terlihat menggelar acara pengajian dan doa bersama di halaman rumahnya. Sahroni juga menceritakan pengalamannya terjebak dalam rumah yang dijarah massa. Saat itu, ia mengaku tak bisa melarikan diri kemana-mana dan hanya bisa bersembunyi dari amukan massa sampai menghancurkan plafon rumahnya. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu menghampiri di kamar mandi, ngelihat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya ngumpet di atas plafon. Plafonnya nggak kuat, saya jatuh. Akhirnya plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kayak main film, dramanya luar biasa. Sebelumnya anggota DPR RI nonaktif yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priuk menjadi sorotan publik akibat pernyataannya dalam menanggapi maraknya aspirasi pembubaran DPR pasca isu kenaikan tunjangan anggota dewan. Ucapan bernada menghina rakyat tersebut memicu gelombang kecaman luas. Pada 30 Agustus, massa berkumpul untuk berorasi di depan rumah mewah milik Sahroni hingga terjadi kericuhan dan penjarahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, artis Onadio Leonardo dibawa pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan asesmen di BNNP DKI Jakarta. Proses asesmen dilakukan penyidik atas permintaan keluarga. Setelah sebelumnya Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan, hari ini Onat dibawa ke BNNP DKI Jakarta untuk menjalani asesmen guna menjalani proses rehabilitasi. Asesmen ini dilakukan atas permintaan pihak keluarga. Meski demikian, terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil proses pemeriksaan sebelumnya, polisi belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena masih menunggu hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta. Untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Kondisi Onat sejauh ini? Untuk kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Dari asesmen ini apa dan hasilnya akan mempengaruhi apa Pak di akhir?
Kasus kematian seorang dosen yang jasadnya ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Al-Kausar di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi akhirnya terungkap. Polisi akhirnya tangkap pelaku yang merupakan anggota polisi dari Polres Tebo di Kabupaten Tebo, Jambi. Polres Bungo berhasil mengungkap kasus kematian seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Kabupaten Bungo, Jambi. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku diamankan setelah melakukan pemeriksaan digital dan analisa chat WhatsApp korban dan keluarga. Hingga diketahui motif sakit hati terhadap korban karena pelaku memiliki hubungan emosional. Sebelumnya jasad korban Erni Yurnita, 37 tahun ditemukan oleh rekan yang datang ke rumah korban, namun rumah korban dalam keadaan sepi dan mendapati pintu belakang rumah korban tidak terkunci. Penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebo berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Pelaku sudah diamankan di Mapolres Bungo, sementara penyidik masih menunggu hasil autopsi terhadap korban untuk mengetahui motif dan cara pelaku membunuh korban. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.